Oke guys, selamat datang di channel YouTube gua. Gua Arfian Fatoni. Di channel YouTube ini, gua bakal banyak membahas tentang sepak bola, khususnya Manchester United, dari mulai pertandingan-pertandingannya, pemain-pemainnya, ataupun transfer window, dan segala hal tentang Manchester United. Di sini gua bakal bahas semuanya. Jadi, segmen ini pun bakal gua namain United Unfiltered. Sesuai dengan namanya, Unfiltered berarti gua bakal banyak ngomong seputar Manchester United tanpa filter, jujur-jujuran gitu ya istilahnya. Dan jujur-jujuran itu dalam arti ya dari POV gue sebagai fans, gimana sih United nih yang sekarang tuh gimana, dan kedepannya pun mungkin gue punya opini harus kayak gimana, ataupun gue bisa ngasih keluh kesah gitu ya seputar Manchester United. Di episode pertama ini, gue bakal bahas tentang pertandingan matchday pertama United lawan Arsenal di hari Minggu kemarin. Dan menurut gue nggak khawatir meskipun kemarin United kalah, tapi gue sama sekali nggak ada rasa khawatir tentang performa United. Kenapa? Yuk kita bahas di United Unfiltered. Sebelum gue ngejawab kenapa gue nggak khawatir, di sini gue bakal ngejelasin terlebih dahulu, nge-recap ya guys. Kemarin hasil akhirnya itu 1-0, golnya dicetak sama Ricardo Calafiori di menit 13. Dan menurut gue, kemarin tuh kan udah bagus ya. Secara possession, United menang 62%, dan secara shots pun mereka nge-create banyak peluang. Ada 22 peluang gitu kalau nggak salah ya. Tapi ya di sini balik lagi Arsenal yang lebih klinis. Arsenal lebih klinis dan defense mereka pun bagus gitu ya. Nah, sebelum kita ngebahas ke yang positifnya gitu ya, kenapa sih gue nggak khawatir? Di sini gue bakal nge-highlight dulu apa aja sih yang negatifnya gitu dari pertandingan kemarin. Yang kemarin tuh gue ngerasa dari kesalahan pada proses golnya. Ya kita tahu lah Arsenal dari musim kemarin tuh emang mereka di Premier League tuh rajanya set piece ya guys. Apalagi dari corner. Mereka dari corner bisa bikin gol banyak banget berkali-kali. Dan taktiknya pun ya kayak begitu. Kalian bisa lihat sendiri, kemarin kan banyak pro kontra ya guys. Altay Bayindir katanya itu dilanggar ya, dan harusnya golnya nggak sah. Dan menurut gua nggak tahu kenapa nggak bisa disalahin begitu aja ya tentang fall atau enggaknya. Karena ya balik lagi, gua pribadi pun sekarang nggak paham. Maksudnya nggak paham tuh, kan ada yang bilang dulu ya kalau misalkan kiper tuh istimewa, aturannya gitu ya, kiper tuh istimewa, nggak bisa kena sentuh, nggak bisa kena kontak dari pemain outfielder yang lainnya gitu. Makanya kemarin kan bisa, ya kalian pun udah tahu gitu ya dari foto-foto atau video-video, bahkan Saliba tuh bener-bener nutupin banget ruangnya Bayindir. Dia sampai ya bukan nyentuh lagi sih, itu kalau menurut gue itu udah sangat-sangat ada kontak di situ. Cuma yang gue eh, mau mau bahas tuh, seharusnya Altay Bayindir ini pun dia harusnya lebih kuat ya guys. Eh, Kata Roy Keane kemarin di Sky Sports tuh nggak salah ya, dia bilang ya, mau itu dia pelanggaran atau enggak ya seharusnya seorang kiper harus bisa jaga boxnya, harus bisa kalau misalkan ada corner bola datang gitu ya dia harus lebih kuat gitu. Mau itu entah itu dia ninju atau dia ngeklaim bolanya apa gimana, ya jangan jangan lemah gitu. Dan gue setuju banget sama pendapatnya Roy Keane itu. Kenapa ya, seorang kiper apalagi dia main di United gitu ya, harus bisa ya kuat gitu, harus bisa uh, jangan mau disentuh-sentuh atau di ya kayak kemarin Altai sama Saliba gitu ya, jangan mau gitu. uh, karena ya sangat-sangat merugikan tim juga gitu ya guys. Kalau misalkan United punya kiper kayak begitu, ya kita pun tahu ya dia pun sebagai kiper nomor 2 gitu ya di United. Tapi ya mau dia kiper nomor 2, nomor 1 atau nomor berapapun, ya kalau main buat United seharusnya dia bisa lebih oke gitu ya dalam hal ya entah itu set piece, entah itu save-save yang lainnya. Makanya gue sangat menyayangkan kemarin dia posisinya kayak cuma ya udah pasrah aja gitu, dia dilanggar. Mungkin dia nyangkanya dia dilanggar gitu, golnya bakal dianulir atau gimana. Cuma menurut gue seharusnya nggak terjadi kayak begitu. Terus yang gue highlight lagi adalah kemarin di lini tengah itu sangat-sangat kurang ya guys.
Gue nggak bilang Bruno atau Casemiro itu jelek, cuma sistem Amorim ini kan bener-bener apa ya, ngandelin wingback, tapi di tengahnya pun harus kuat gitu, intensitasnya juga tinggi gitu ya di lapangan tengah. Sementara di sini kalau ngelihat Casemiro ya, kita tahu sendiri Casemiro udah lewat prime-nya gitu ya, udah bener-bener eh, apa ya, buat lari pun dia sekarang ya lambat gitu. Jadi intensitasnya pun sangat-sangat berbeda dari dulu dia di Real Madrid, atau seenggaknya ya kemarin pas di season pertama dia pas baru di United gitu. Terus dan ya kalau Bruno sendiri pun dia kan tipikalnya lebih menyerang. Jadi kalau dia disuruh bertahan, ya mungkin dia bisa, tapi nggak sebagus itu gitu. Di sini ya mungkin Amorim seharusnya eh, memainkan atau membeli ya nanti, cari pemain buat di lapangan tengah itu yang buat apa ya, kontrol bolanya oke, passing-passing juga oke, dia defense-nya juga oke, tapi ya intensitasnya pun sama, tinggi gitu. Dia benar-benar energinya banyak. Jadi buat nyerang bisa, buat bertahan pun dia bisa cepat gitu ya. Gitu sih kalau menurut gua. Jadi kemarin banyak banget peluang Arsenal kayak eh, nerobos-nerobos tuh lewat tengah gitu. Karena ya kualitas di tengahnya kita sangat-sangat kurang sih menurut gua. Karena kan sistem Amorim tuh cuma pakai dua gelandang ya. Jadi kalau lawannya kan 4-3-3 gitu, tiga gelandang mereka bisa lebih mendominasi. Kalau kita di MU itu cuma dua, meskipun emang kadang Dorgu atau Ahmad juga suka invert ya ke midfield, cuma tugas mereka kan bukan itu gitu. Itu sih kalau menurut gua. Dan yang selanjutnya itu gua mau ngebahas tentang 22 shots itu ya guys. Kita oke lah, kita berarti ada apa ya, bisa nge-create, kita bisa bikin peluang. 22 shot itu banyak loh ya, dalam satu pertandingan itu banyak 22 shot. Tapi yang jadi bahan pemikiran gue adalah ya 22 shot ini, tapi kalau tanpa gol ya apa gitu, sia-sia kan, nggak ada artinya. Jadinya meskipun kita nge-create banyak tapi nggak bisa ngegolin, ya percuma. Buat apa? Ya mungkin di sini kan kemarin yang main pertama itu Mount, Kunya sama Ambu mau kan, ya mungkin mereka apa ya, masih adaptasi lah buat main bareng gitu. Terlebih lagi Kunya ini kan dia tipikalnya lebih ke winger atau enggak left hand gitu ya, dan dia kemarin dipasang jadi striker, atau ya bergantian sama Mason Mount juga, sama yang ya dua-duanya tipikalnya bukan striker murni gitu. Gue masih apa ya, masih ya masuk akal lah gitu kenapa mereka kemarin udah oke nge-create banyak tapi gak bisa nge-eksekusi gitu sampai gol, karena ya mereka pun bukan tipikal striker murni gitu. Ya makanya kemarin MU baru masukin Sesko tuh kan menit 60 sekian, dan itu pun ya sama, dia kan sebelum-sebelumnya kemarin nggak ikut pramusim ya Sesko ini. Jadinya pasti beda lah, yang lain udah lumayan nyetel, dia harus adaptasi lagi, dia harus tahu lagi nih teman-temannya mainnya kayak gimana, cara main yang lain ini enaknya kayak gimana gitu ya. Dan ya itu tugasnya Amorim lah, buat eh, tugasnya Amorim dan Sesko buat cepet-cepet bisa adaptasi gimana gitu buat sama tim sama teman-teman yang lain. Terus pergantian pemain ya guys, di babak kedua pergantian pemain yang gue bikin heran adalah masuknya Ugarte gitu, Manuel Ugarte daripada Kobe Mainu. Padahal di bench itu kan ada Kobe Mainu ya. Itu posisi kita ketinggalan 1-0, Ugarte masuk ganti Casemiro bareng sama Sesko kan, gantiin Mason Mount. Oke, masukin Sesko ya benar gitu. Karena kita butuh gol, striker di depan harus ada gitu. Ya jujur aja karena sebelumnya di babak pertama kan kayak kurang, ya tadi gue bilang, kurang box presence juga gitu, jadinya kayak bingung gitu, crossing crossing nggak ada yang nyambut, cutback juga Kunya kadang telat buat masuk kotak gitu ya. Itu terus tadi balik ke Ugarte. Ugarte ini kan dia tipenya lebih defensif ya guys, lebih defensif, dan kita posisi ketinggalan kenapa masukin pemain yang lebih defensif gitu ya. Menu tuh menurut gua Menu sangat-sangat bisa buat uh, merubah keadaan ya di saat kita ketinggalan. Dia udah sering banget di momen-momen krusial, di menit-menit terakhir dia clutch gitu ya, waktu lawan Lyon, waktu lawan Wolves dua musim kemarin. Makanya gue rada heran kenapa Amorim masih masukinnya Ugarte, entah itu mau nunjukin kalau nih gue mainin Ugarte ini, dia ngeliat nih dia sejelek apa, itu buat ngedesak ngedesak Ineos apa gimana, apa gue nggak paham apa yang ada di pikiran Amorim. Cuma itu sangat disayangkan, posisi kita tuh lagi ketinggalan. Mainnya kan kita tahu sendiri dia
dribblingnya dia, eh, pegang bolanya tuh enak lah gitu. Dibanding Ugarte, dia kan sebenarnya ya tugasnya cuma bertahan gitu, cuma buat bertahan bagusnya. Dia nyerang-nyerang kemarin malah banyak matiin momentum. Yang seharusnya passing dia malah langsung shooting. Itu pun shootingnya ngaco banget kemana nggak tahu. Ya keselnya di situ sih, kita lagi butuh gol, dia malah ngancurin build up, ngancurin build up terus ya, dengan kegajelasannya itu. Makanya gue kemarin bener-bener kesel banget kenapa Ugarte yang dimainin gitu. Sangat-sangat disayangkan ya. Terus oh ya, di babak kedua pun ada momen dimana ya Saliba tackle Kunya dari belakangnya, dan itu yang gua aneh kenapa VAR tuh gak ada ngecek sama sekali ya di momen itu. Seharusnya kan mau itu pelanggaran ataupun tidak ya dicek gitu dari VAR-nya. Dan kemarin gua baca-baca lah, lihat videonya juga, ada salah satu mantan wasit Inggris ya dari PJMOL. Dia bilang kalau kontak kaki antar kaki itu ya nggak pelanggaran, ya nggak penalti gitu. Terus gue aneh di sini, ini tuh sebenarnya aturannya gimana sih? Kadang ya maksudnya bukan cuma buat United ya, buat yang lain pun sangat-sangat nggak konsisten nih Premier League nih. Kadang ada yang foul modelannya begini dibilang nggak foul, foul yang lain lagi dibilang foul. Jadi kayak gue nggak paham sebenarnya. Ini tuh yang benar-benar bisa dikatakan pelanggaran atau foul tuh yang seperti apa sih sebenarnya? Karena kemarin menurut gue ya, opini pribadi gue itu penalti karena posisinya ini kan Kunya nih di belakang, dan Saliba nih dari belakang nggak kena bola gitu karena kakinya Kunya tackle dari belakang, dan itu sangat-sangat jelas ada angle kameranya, kalian juga mungkin udah lihat ya itu anehnya lagi di situ sih. Bukan karena gue sangat-sangat mengandalkan penalti atau apa ya, di sini kan kita main fair dong, kalau emang penalti ya penalti, kalau enggak ya enggak. Cuma kalau kemarin tuh sangat jelas gitu, tacklingnya dari belakang begitu nggak ada ngarah ke bola sama sekali, tapi nggak dikasih penalti. Sangat-sangat ya, aneh lah bagi gue ini, Premier League ini ngaco gitu. Terus ya kita tahu sendiri kan, tadi balik lagi kita kebobolannya dari set piece ya guys, set piece corner. Meskipun ya Arsenal ini emang jago lah dengan taktik-taktiknya itu ya, nutup kiper, terus ada pemain yang nyamber dari belakangnya gitu kan. Cuma yang gue khawatirkan adalah ya United tuh dari musim kemarin termasuk sering juga gitu kebobolan dari set piece ya. Kebobolan dari set piece, ya gue ngerasa ini tuh hal yang benar-benar Amorim harus perhatiin juga buat dibenahin gitu ya ke depannya. Jangan sampai ada lagi kemasukan dari set piece ya. Terlebih lagi ya tadi gue bilang, kipernya pun harus lebih kuat lagi. Back-backnya pun harus lebih fokus jaga-jaga pemainnya yang lain gitu yang nyerangnya. Ya makanya set piece ini benar-benar krusial ya guys. Meskipun itu cuma corner atau ya itu nggak cuma sih, itu sangat-sangat bahaya banget kalau misalkan dari eh, dari defender Unitednya lengah tuh ya sangat-sangat bahaya gitu. Ya sayang aja gitu kan, misal kita udah unggul atau bahkan posisi lagi apa kedudukannya sama, kita harus ketinggalan gitu kan, ya sayang aja kalau misalkan harus kecolongan dari set piece. Jadi gue sih sangat concern di set piece itu ya. Nah sekarang kita masuk ke yang positifnya, dan tadi gue bilang kenapa gue nggak khawatir. Di sini gue, ini sesuai opini pribadi gue ya guys. Kalian punya opini lain juga bebas, boleh ditulis di kolom komen aja. Cuma kalau opini gue pribadi kenapa gue khawatir, karena perbedaannya sangat-sangat jelas ya guys dari musim kemarin kalau dibandingin gitu ya. Meskipun kita nggak menang kemarin, tapi cara bermain kita tuh udah sangat beda kalau menurut gue. Menurut gue cara bermain kita udah beda, dan ya bisa dilihat lah kemarin peluang-peluang bisa banyak. Terus dari patternnya juga udah sangat kelihatan Amorim pengen kayak gimana. Terus ditambah lagi kan ini kita punya pemain baru, Kunya dan Mbumo. Kunya ini kan tipikalnya dia bisa bawa bola dari, ya dia drop deep gitu ya ke daerah midfield. Dia bisa nge-carry bolanya sampai ke final third. Dan itu tuh Amorim pun bilang, itu kita kehilangan pemain kayak gitu tuh di musim kemarin katanya. Kita nggak punya pemain kayak gitu, jadinya sekarang ada Kunya sangat-sangat membantu, dan ya bikin United nih ada hal yang berbeda lah dari segi serangannya gitu. Kunya pun kemarin ya gue lihat dia bener-bener banyak momen dimana dia ngelewatin pemain-pemain Arsenal tuh ya, tiga empat pemain tuh kelewat, tapi ya balik lagi dia belum bisa efektif di final third itu sendiri.
Jadinya dia udah nyampe ke final third, tapi ya shootingnya masih lemah. Sama dengan Mbumo juga. Mbumo dia positioningnya, movementnya dia udah bagus, cari-cari ruang udah bagus, cuma ya belum efektif juga shooting-shootingnya. Mungkin ya di sini mereka kan masih baru ya, mereka masih baru jadi belum dapat banget chemistry-nya. Ya gue sangat bisa mengerti sih kalau misalkan ya ini namanya juga pertandingan pertama gitu ya, makanya kita harus lihat juga ke depannya kayak gimana. Dan at least gitu ya, at least balik lagi meskipun gak menang ya udah meningkat lah gitu dari musim kemarin, karena kan kita tahu sendiri ya musim kemarin tuh hancur banget, United benar-benar hancur banget. Makanya gue bilang di sini at least tuh karena ya seenggaknya tuh ya ada peningkatan gitu. Dan ya kemarin dari para musim pun lawan Bournemouth, lawan sebelumnya lawan Leeds, lawan West Ham ya udah oke lah gitu secara permainannya. Tinggal di sini matengin lagi, lebih konsisten, bisa konsisten nggak ini Amorim ke depannya menang secara beruntun gitu ya. Kita lihat gitu. Kita lihat kalau misalkan memang mereka bisa konsisten ya bukan gak mungkin kita bisa eh, apa ya bisa bersaing gitu di papan atas lagi. Amorim pun bilang ya kita udah lebih baik katanya, udah lebih berani dari segi pressingnya ya, udah lebih agresif pas pegang bola juga kita udah lebih nyaman lah gitu ya, udah bener-bener ya kelihatan kemarin pun ya biasanya kita pegang bola tuh entah satu dua sentuhan panik atau gimana kena counter. Cuma kalau kemarin gue lihat meskipun ya ini lawannya berat loh gitu, Arsenal kan kita tahu dia udah di tangan Arteta tuh udah berapa tahun, jadi dia pasti udah punya pakemnya sendiri, dia udah tahu harus kayak gimana mainnya, jadi style of play-nya pun mereka udah kelihatan lah gitu ya. Lawan United di sini yang emang Amorim kan baru di pertengahan musim kemarin gitu, dan kemarin dengan permainan kayak begitu pun gue rasa sih gue puas ya, maksudnya apa ya, secara permainan ya bukan secara hasil. Kalau secara hasil gue sangat-sangat ya kecewa lah bisa kalah kayak begitu, apalagi golnya gol ajaib gitu ya guys. Cuma maksudnya secara permainan udah bisa meningkat pun ya gue sangat-sangat puas gitu kalau dibandingin sama musim kemarin. Ya dari debutnya pun pemain-pemain baru ini gue kasih apresiasi lah, karena ya kita tahu lah United gitu klub terbesar, salah satu klub terbesar di Inggris, pressure-nya pun nggak main-main gitu. Tapi dengan kemarin Kunya dan Bumo udah bisa bermain kayak gitu, gue sangat-sangat apresiasi, berarti mereka emang udah proven gitu. Emang mereka kan Premier League proven, musim sebelumnya pun Bumo 20 gol, Kunya juga berapa berapa gol tuh, belasan gol kalau nggak salah, gue lupa. Jadinya kemarin pas di United main bareng tuh ya benar-benar kerasa lah beda gitu. Tinggal ya tadi masalah chemistry-nya harus lebih klik lagi gitu ya guys. Dan gue juga mau mengapresiasi pemain-pemain yang kemarin lawan Arsenal tuh, dari mulai lini belakang ya. Lini belakang tuh sebenarnya kita kemarin solid, terlepas dari yaitu blundernya Altai. Cuma lini belakang kita tuh kemarin solid, Yoro, De Ligt sama Luke Shaw gitu ya. Yang ya gue agak-agak kaget gitu ya dari awal ngelihat line up yang main ternyata Luke Shaw gitu di left center back-nya. Biasanya kan Yoro left center back, entah itu atau enggak Aiden Heaven kemarin kan sempat beberapa kali, terus tengahnya Maguire atau De Ligt, kanannya yaitu antara Yoro atau Mazraoui kan biasanya, tapi kan Mazraoui lagi cedera tuh kalau misalnya kemarin ngelihat Luke Shaw main, wah ini serius nggak nih, karena kan ya sebelum-sebelumnya lawan Arsenal apalagi dia lawan Saka gitu suka kecolongan mulu, mereka kan bestie banget tuh di timnas Inggrisnya kan, jadi kayak fans-fans United tuh kadang suka bikin konspirasi, ini karena bestie jadi suka dilepasin aja nih kayaknya. Cuma kemarin benar-benar Luke Shaw bisa ngantongin Saka ya guys. Kemarin Saka nggak kelihatan, dan De Ligt juga gue sangat-sangat impress sama performanya De Ligt kemarin, karena dia bisa ngejaga ketat Gyökeres. Ya meskipun mungkin emang Gyökeres pun masih adaptasi ya guys, belum sebagus itu juga, belum kelihatan banget. Tapi De Ligt dari yang musim lalu tuh gue sangat-sangat eh, bisa lihat lah improvementnya gitu di game kemarin. Cuma kan percuma improvement di satu pertandingan doang gitu. Kita harus lihat juga ke depannya lini belakang kita ini bisa lebih solid atau enggak gitu. At least ya balik lagi lebih baik dari musim kemarin gitu. Jadi apresiasi juga buat Dorgu ya. Dorgu dia main sebagai left wing back, dan ada satu momen yang dia hampir ngegolin itu kan kena tiang gawang. Itu sayang banget ya guys, kalau misalkan masuk itu benar-benar cakep tuh golnya. Ya dia tipikal pemain yang eksplosif, dan gue yakin
dia masih bisa terus berkembang, masih terus bakal terus lebih bagus lagi karena ya dia masih muda juga. Jadi ya ini tergantung dia bakal bisa ngembangin diri dia sendiri atau enggak. Dan juga Amorim sebagai pelatih ya bisa nge-mentorin dia atau enggak gimana supaya dia bisa lebih berkembang gitu. Terus kemarin Mason Mount ya sosok lah, tapi gue kemarin baca Gary Neville bilang dia apa ya ngelihat Mason Mount selama ini di United itu kan ya masih kurang lah. Cuma kemarin pas lawan Arsenal tuh katanya menurut Gary Neville itu salah satu yang terbaik dari Mason Mount gitu. Dan ya gue ada setujunya juga di situ. Cuma ya balik lagi masih belum efektif di final third-nya gitu. Kemarin semua penyerang United belum efektif di final third. Cuma ya memang performa Mason Mount kemarin ya oke lah gitu. Gue juga mau nge-highlight setelah pertandingan selesai kan Amorim ya ada interview dan press-con gitu ya. Amorim bilang secara keseluruhan MU main lebih bagus daripada Arsenal di pertandingan kemarin. Dan gue juga setuju. Ya bukan berarti di sini Arsenal tim yang jelek atau kayak ya mungkin di sini mereka lagi di pertandingan kemarin mereka lagi underperform aja gitu. Karena ya gua pun ngelihatnya ya nggak kayak Arsenal biasanya gitu. Biasanya kan Arsenal lebih terstruktur lah gitu serangan-serangannya. Kalau masalah defense sih emang mereka udah oke banget sih. Ya dari musim kemarin pun emang oke gitu. Cuma dari segi nyerangnya entah itu ada pemain baru Gyökeres jadi eh, secara taktikalnya ada yang berbeda apa gimana gue nggak paham. Cuma kemarin secara menyerangnya Arsenal ya kurang sih menurut gue. Jadi gue setuju dengan pernyataan Amorim kalau misalkan kemarin ya di game kemarin sebenarnya yang lebih bagusnya United, nyerang-nyerang pun lebih banyak United, shots dan possession pun banyak United gitu ya. Terus dia juga bilang kalau misalkan ya di Premier League ini sebenarnya sekarang kita udah bisa ngelawan dan menang lawan siapapun kata dia. Dia ya mungkin maksudnya dengan permainan yang udah meningkat ini kan kalau musim kemarin belum apa-apa ya pasti ini susah nih gitu United kalah lah gitu. Bahkan lawan tim-tim kecil pun ya perasaannya kayak begitu dan jadinya malah jadi kayak underdog gitu kan United nih. Mungkin di musim sekarang dia ngerasa udah banyak peningkatan ya United patut diperhitungkan lagi nih gitu. Mungkin menurut dia seperti itu ya guys. Dan dia juga puas sama peningkatannya. Dia bilang di presscon dan juga meskipun belum menang gitu ya, tapi dia puas gitu katanya di pasti presscon kemarin gue baca-baca. Terus lagi Amorim pun bilang kalau tipikal pemain kayak Cunha dan Mbeumo itu bisa bikin seluruh stadion satu stadion Old Trafford itu bergemuruh atau kayak ya meledak lah gitu ya guys dalam satu momen. Jadinya ya dengan punya pemain kayak mereka, Cunha dan Mbeumo ini ya udah pastilah permainannya pun nggak akan boring lagi kata Amorim kemarin gitu. Ya gue setuju sih kemarin sempat beberapa kali kan uh, bola-bola yang datang dari midfield dari entah itu dari Bruno Casemiro yang menuju ke Cunha atau Mbeumo itu bener-bener gue pas nonton pun ngedengar banget itu Old Trafford roarnya kan kenceng banget tuh. Cuma ya kita lihat aja ke depannya apakah mereka bisa gitu ya guys terus memanfaatkan momentum-momentum dan mengkonversikannya jadi gol gitu. Kita tunggu aja gitu guys. Terus Amorim pun pas di presscon dia ngebela Altay. Ada satu jurnalis yang bilang ya kamu bakal ini nggak? Maksudnya dia merekomendasikan kalau mungkin di match selanjutnya bisa mainin Tom Hinton aja. Dan di situ Amorim kelihatannya marah gitu kayak kenapa emang ada apa sama Altay katanya. Terus dia bilang lagi ya kan kemarin di musim lalu pun lawan Arsenal katanya yang di FA Cup itu maksudnya kita diselamatinnya dan bisa maju ke babak selanjutnya itu gara-gara Altay gitu. Dari yang pas penalti itu kan penaltinya Odegaard terus pas adu penalti pun ya dia nge-save yang Havertz makanya Amorim bilang ya saya pun udah mempertimbangkan lah gitu katanya ini lawan Arsenal ya sama kayak musim kemarin Altay ya bagus gitu pas lawan Arsenal jadi dia bilang juga katanya happy lah dengan performanya cuma ya gue heran apa yang agak herannya di situ sih apa yang harus di happyin gitu apa yang harus disenengin dari performa kemarin dan dia juga bilang dia sekarang punya 3 kiper di klub Onana Altay Bayindir sama Tom Hinton tuh ya dia happy gitu dengan 3 kiper yang ada di United saat ini jadi dia nggak berniat buat cari kiper baru padahal
ya Onana tahu sendiri ya guys, dia sebagai kiper utama pun gak bisa diandelin gitu. Apalagi ini yang kedua ketiganya, Baindir sama Hiten gitu ya. Hiten udah lewat lah masa prime-nya. Eh, Jadinya gue agak-agak aneh, ya heran gitu kenapa Amorim bisa bilang dia happy sama tiga kiper yang ada di klub saat ini. Padahal kan di musim kemarin salah satu kelemahan kita tuh ya di kipernya juga, sering banget bikin kesalahan gitu kan Onana, sampai ya pasti fans-fans lain juga banyak banget kan yang ngeceng-cengin United kipernya Onana gini-gini bla bla. Ya itu gue nggak kurang paham sih kenapa Amorim malah eh, nggak nyari kiper musim apa transfer window summer ini gitu. Sangat disayangkan ya guys. Menurut gue ya, setelah pertandingan kemarin kan ini masih ada nih sisa berapa ya, transfer window kan sampai 1 September atau tanggal berapa ya, kurang lebih 2 minggu lah ya, 2 minggu lagi gue kepengennya United ini dapetin satu gelandang, dan tadi gue bilang gue pengen satu kiper gelandang ya. Tadi gue butuh yang bisa apa ya, energik gitu di lapangan tengah, intensitasnya tinggi gitu. Amorim pun kan bilang sebenarnya dia butuh pemain yang dengan intensitas tinggi gitu di lapangan tengah. Sementara kan kita sekarang yang kita punya di tengah tuh ya sangat-sangat kurang lah intensitasnya. Ugarte pun ngaco banget gitu. Makanya kemarin gua kira pas Toby Collier dipinjemin tuh ke West Brom, ya mungkin Baleba jadi kan. Tapi ternyata kemarin Brightonnya pun ternyata nggak ngasih harga. Benar-benar dia nggak mau ngejual musim ini. Ya at least katanya mereka pengen Baleba ini satu musim lagi lah sama mereka sampai musim depan. Ya apa ya? Menurut gue sih masuk akal sih, karena ini kan kondisinya udah tinggal 2 minggu lagi. Mungkin mereka susah ya cari penggantinya. Meskipun kita tahu ya Brighton tuh scoutnya ajaib-ajaib semua, bisa dapetin pemain-pemain bagus lagi. Cuma mungkin ini waktunya udah terbilang mepet, belum nanti kepotong sama negonya sama United gitu kan. Pasti ya mereka kalau emang ngejual pun harga selangit ya itu negonya nggak akan cepet gitu. Makanya mungkin ya mereka nggak mau kasih harga, eh, pengennya ngejualnya ya musim depan aja gitu, musim selanjutnya. Cuma ya menurut gua dengan sekarang Brighton gak mau ngejual, seharusnya United pun udah punya kandidat lain ya buat didatangin. Gelandang-gelandang lain pun ya di liga-liga lain menurut gua masih ada yang lebih bagus lagi. Ataupun ya eh, di Liga Inggris lagi pun ya kemarin katanya sih ada Morton jadi salah satu incaran juga, cuma gua nggak tahu pastinya kayak gimana. Tapi gua pengen United datengin satu gelandang dan satu kiper. Kalau kiper kan rumornya dari yang pertama tuh Emi Martinez, cuma kan dia kemahalan. Villa mintanya 40 atau 50 juta ya, kemahalan lah menurut gue, dia kemahalan. Dan dengan usia dia yang udah tua, ya harga segitu tuh udah nggak worth it lah. Terus yang kedua tuh Senne Lamans, kiper muda dari Liga Belgia ya. Ya itu dia katanya bisa didatengin kalau salah satu dari Onana atau Altay Bayindir cabut. Cuma kan cenderung kayaknya kalau yang cabut tuh Altay ya. Kalau misalkan emang bakal ada yang cabut tuh kayaknya lebih ke Altay sih. Kalau Onana kayaknya menurut gue musim ini dia bakal stay. Jadi diproyeksiinnya dia bakal jadi kiper kedua yang bisa bersaing sama Onana gitu. Sena Lamans itu. Dan satu lagi tuh kemarin sempat ada katanya sih Donnarumma ya, dirumorin. Cuma kan yang gue baca dari Fabrizio, ya United cuma ngemonitor aja situasinya. Cuma dia nggak nge-approach dan yang nggak bikin tawaran buat PSG. Yang lebih konkret kan City ya guys, kemarin katanya kalau Ederson mau pindah ke Galatasaray atau ya kemana lah itu, katanya sih ya bakal ngedatengin Donnarumma. Cuma di sini kan City dan PSG gitu ya, mereka kan state owned klub gitu ya. Si PSG dipegang sama Qatar, kalau si City dipegang sama Abu Dhabi gitu. Jadi makanya kalau kata gue negosiasinya itu bakal susah sih antara Abu Dhabi dan Qatar, kayaknya agak alot. Dan pasti apa ya Qatar PSG-nya pun minta harganya mahal. Yang gue baca sih kemarin PSG minta 50 juta pounds. Enggak, 50 juta euro. Padahal kan kontraknya Donnarumma setahun lagi ya kalau nggak salah. Dan kalau misalkan ke MU pun kayaknya agak bermasalah di gajinya. Karena kan kemarin yang didatengin Ineos tuh pemain-pemainnya ya sekitaran 200 ribu pounds per minggu gitu paling mahal. Itu pun Delih kalau nggak salah yang paling mahal. Sisanya yang dibeli sama Ineos di bawah 200. Sementara kan uh, Donnarumma ini di atas 200 ribu pounds ya. Jadi mungkin problemnya di situ sih kalau emang MU nge-approach Donnarumma.
Cuma ya balik lagi tadi kata Amorim kan dia happy sama 3 kipernya ya. Entahlah, mungkin dia lebih tahu. Mungkin Onana bisa membuktikan di musim ini, ya kita pun nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Jadinya menurut gue musim ini masih panjang ya guys, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Kemarin tuh kan kita masih pertandingan pertama ya, pertandingan pertama, jadi waktunya masih banyak buat berbenah. Amorim pun masih sangat bisa apa ya, memutarbalikkan keadaan gitu. Nah, setelah ini United dapat win streak apa gimana kan kita nggak tahu ya. Jadi ya coba tetap optimis aja. Cuma kalau misalkan ya kita harus lihat juga, ini seenggaknya ya sampai tengah musim ya kita lihat lagi apakah performanya sama kayak musim kemarin atau lebih parah, atau ya kita harus lihat lah pokoknya. Cuma kan kalau kayak begitu, kalau misalkan sama-sama aja masih jelek juga, ya berarti harus ada yang dievaluasi lagi gitu. Makanya kita ya lihat dulu ya, at least sampai pertengahan musim. Cuma kalau sekarang ya udah kita sabar-sabar dulu dan support selalu, nggak usah apa ya banyak nimbulin hal-hal negatif dari fanbase-nya juga ya. Jadi menurut gue stay positif ya guys, dukung klub, dukung pemain-pemainnya. Menurut lo ya gimana gitu? Apakah lo punya opini-opini lagi yang lain, atau apakah lo setuju sama gua? Kalau misalkan lo punya opini, coba tulis di kolom komen. Tulis di kolom komen, kita nanti ngobrol opini lo kayak gimana. Kita bisa diskusi juga gitu ya guys. Dan mungkin videonya sampai di sini aja. Jangan lupa ya guys di subscribe, support terus, like, comment, share. Bener-bener berharga banget support kalian. Jadi tungguin episode-episode selanjutnya, dan ya dengan support kalian kan mungkin gue nantinya kedepannya bisa lebih berkembang ya guys. Jadi sangat-sangat berarti gitu ya guys support kalian. Gue Arfian dan ini United Unfiltered. Bye bye.